Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan baik menggembirakan dia. Saudara, waktu masih kecil saya suka penasaran melihat nenek saya yang bungkuk badannya. Saya penasaran ketika melihat dia berdiri dan berjalan, tubuhnya bungkuk sekali. Tetapi anehnya waktu dia tidur, berbaring, badannya menjadi lurus. Saudara, ternyata nenek saya menjadi bungkuk karena kebiasaannya bekerja sambil duduk dengan postur tubuh yang membungkuk dalam jangka waktu yang lama. Dan itu terjadi bukan hanya sehari dua hari, tetapi dalam waktu yang bertahun-tahun lamanya sehingga postur tubuh membungkuknya itu menjadi permanen. Saudara, begitu juga hati kita. Setiap hari kita mengalami banyak masalah kehidupan yang membuat kita akhirnya membuat asumsi-asumsi dan dugaan dalam pikiran kita yang akhirnya berubah menjadi kekhawatiran dan lama-lama itu menjadi beban yang berat dalam hati kita. Kita akhirnya menjadi orang yang mudah galau, lalu menjadi orang yang mudah mengeluh, banyak bersusah hati, tidak punya keberanian untuk melangkah, dan selalu merasa hari-hari yang kita lalui itu berat sekali. Itu tanda-tandanya bahwa hati kita sedang bungkuk. Saudara, kalau kita membiarkan kondisi hati kita tetap demikian, kekhawatiran bertahan lama dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi bungkuk permanen. Saudara, Amsal hari ini mengingatkan kita bahwa ada cara untuk memulihkan hati yang bungkuk, yaitu ketika hati kita terasa berat dengan begitu banyak kekhawatiran, mari kita lebih memilih mendengarkan perkataan yang baik. Apakah perkataan yang baik itu? Kita mungkin mendengar kata-kata yang baik dari saudara kita, kenalan kita, mungkin dari orang tua, anak, atau pasangan kita. Perkataan baik dari mulut manusia tidak selalu tepat pada waktunya dan tidak selalu benar. Tetapi perkataan baik yang sesungguhnya adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan menjadi perkataan yang baik dan benar, yang dapat menguatkan, yang dapat menghibur, yang dapat memulihkan hati kita yang terluka. Saudara, ketika kita lebih memilih mendengarkan dan menyimpan perkataan yang baik dari Tuhan, maka hati kita akan menjadi gembira. Saudara, ketika kekhawatiran kita biarkan bertahan lama dalam hati kita akan menjadi bungkuk. Sebaliknya, kalau hati kita biarkan diisi terus oleh perkataan yang baik, hati kita akan menjadi lebih gembira. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap kami yang dalam keadaan bergumul berat, mungkin mengalami banyak beban kehidupan. Tolonglah kami supaya hati kami tidak menjadi bungkuk. Tolonglah hati kami supaya dapat dihiburkan dan dikuatkan oleh perkataan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.